penelitian. Halo, dengar suara saya? Dengar Bu, terlihat. Oke, ada penelitian. Nah, di penelitian ini dia mau melihat apakah ada perbedaan happiness atau kebahagiaan pada lansia yang tinggal di panti Weda ya atau panti jompo sama yang tinggal bersama keluarga mereka. Manakah yang lebih bahagia gitu? Jadi dicari perbedaan di sini. Jadi di sini ada terlihat kan ya, ada hasil perhitungannya, hasil scoring dari skala happiness. Nah, ini dilihat. Oke. Nah, kalau penelitiannya seperti ini, kira-kira analisis yang digunakan apa? Apa analisis yang digunakan? Ada yang bisa bantu? Halo, ada yang bisa bantu saya jawab? Independen, Bu. Independen sampel t-test. Oke, independen sampel t-test. Independen sampel t-test itu adalah statistik parametrik ya. Syaratnya dia harus datanya tersebut, distribusinya nanti harus normal, dan satu lagi apa? Kalau kita mau independen sampel t-test, jumlah sampelnya mesti banyak ya, harus lebih dari 30. Nah, kemudian apa namanya? Jenis datanya interval, kalau tidak rasio. Nah, ini interval karena happiness di sini dilihat dari skala psikologi ya, dan kita nggak melihatnya berdasarkan misalnya satu orang tuh dia sangat happy, orang lain bukan seperti kategorinya, tapi skor totalnya itu maksud saya. Nah, kalau independen sampel t-test berarti ada ya, memang dibutuhkan uji asumsi terlebih dahulu. Uji asumsi pertama itu kita sama-sama tahu adalah uji normalitas data. Itu wajib semuanya, apapun jenis analisis yang menggunakan statistik parametrik itu normalitas itu wajib hukumnya. Nah, selanjutnya uji apa lagi yang perlu kita lakukan? Uji apa lagi yang perlu kita lakukan? Ya, silakan. Uji homogenitas, Bu. Oke, uji homogenitas ya. Kita harus yakinkan dulu data yang kita ambil itu distribusinya, ya, dua kelompok data tersebut itu variannya sama. Gitu. Makanya kita perlu adanya uji homogenitas. Nah, jadi ini udah terlihat kan ya, SPSS. Untuk yang pertama ini dulu. Jadi untuk komparasi ini dulu, kita mau mencari uji asumsinya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini data view, di variable view, kita bikin happiness. Nah, kelompok lansia. Nah, kembali ke sini, ke data view-nya. Kita coba dulu uji asumsi yang pertama, yaitu normalitas data. Nah, data di Excel tadi, kita kopas ya, sini. Pindahkan ke sini. Oh iya, lupa saya. Di variable view-nya belum kita kasih ya, value-nya. Happiness nggak usah. Yang di value-nya adalah kelompok lansia. 1,
lansia tinggal di panti. 2. Lansia tinggal bersama keluarga. Oke. Ya, seperti itu tadi ya. Ini, nah, lansia berarti sama lansia tinggal di keluarga. Kita nggak ada review. Ini 1. Ya. Berikutnya kita kopas juga data lansia yang tinggal di keluarganya bersama keluarga. Sensitif banget sih. Bentar. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Ini 2. Oke, sudah. Gimana? Udah sampai ini dilakukan? Ada yang lain gimana? Udah? Bu, izin bertanya Bu, yang value-nya tadi yang nomor 1 apa Bu? Oke, value-nya nomor 1. Nah ini. 1, lansia tinggal di panti sesuai dengan data kita. 2, lansia tinggal bersama keluarga. Nah, kalau kita jadikan seperti ini tampilannya. Oke, silakan di input datanya seperti itu. Ya, Mama ngajar ya. Nah, enak ya, Mama ngajar. Sudah? Sudah semua? Kita mulai cari pakai ini ya, SPSS. Kita mau cari uji asumsinya. Yang pertama, yaitu normalitas data. Caranya, ya normalitas data kemarin itu ada beberapa cara ya. Nah ini. Ada dengan kurva, ada dengan uji angka ya, uji Lilliefors sama uji Kolmogorov-Smirnov yang bakal kita lakukan hari ini. Jadi 2 ini yang 1 sama 4 ini yang biasa digunakan oleh peneliti gitu. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya, caranya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, lanjut ke explore.
Nah, muncul tabel seperti ini, kotak seperti ini. Happiness-nya ke dependent list dan kelompok lansianya dipindahkan ke faktor list. Nah, kemudian kita klik di sini plot. Ya, centang normality plot with test. Continue. Oke. Nah, ini terlihat. Boleh diulang? Terlalu cepat saya. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik. Ya, descriptive statistik, kemudian pilih explore. Pilih explore. Nah, pindahkan yang di sebelah kotak yang kiri tadi, pindahkan happiness-nya ke dependent list, kemudian kelompok lansianya ke factor list. Udah dipindahkan? Udah, Bu. Nah, kemudian lihat di sini plot ya, klik plot dan centang normality plot with test. Centang normality plot with test kan, lanjut. Continue ya. Baru oke lagi. Saya sudah tadi, jadi nggak saya oke, saya close aja. Nah, hasilnya seperti ini outputnya. Tampil seperti ini. Nah, ini terlihat di sini N dari masing-masing kelompok, lansia 20, lansia tinggal di panti 20, lansia tinggal bersama keluarga juga 20. Kita langsung ke test of normality aja. Nah, ini test of normality. Nah, di sini terlihat ya, masih ingat ya, minggu sebelumnya, kalau distribusi datanya normal, nilai P yang kita harapkan adalah besar daripada alfa. Ya, kalau distribusi yang normal, nilai P yang kita harapkan itu besar daripada alfa. Nilai signifikansi P-nya besar daripada alfa. Alfanya 0,05. Nah, di sini bisa terlihat ya ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Terlihat di sini sama-sama besar daripada alfa. Lansia tinggal di panti itu 0,086, lansia yang tinggal bersama keluarga 0,066. Dan kedua kelompok ini P-nya besar daripada alfa. Nilai P-nya besar daripada alfa. Nah, begitupun dengan ini ya, Shapiro-Wilk. Dia juga besar daripada alfa. Nah, ada sebagian ahli mengatakan kalau seandainya jumlah data kita itu kurang dari 50, namun harus besar ya dari 30 ya. Di syarat parameter itu kan harus besar dari 30. Minimal 30 lah gitu. Nah, 30 sampai 50 itu biasanya kita cenderung melihat ke uji Shapiro-Wilk. Nah, jadi kalau di sini terlihat kalaupun kita memilih ini ya, Shapiro-Wilk di sini, karena jumlah respondennya di sini, jumlah sampelnya 20 kan 40 tuh. Jadi ini kita lihatnya di Shapiro-Wilk-nya. Jadi 0,238 dan 0,109. Kedua-dua kelompok ini besar daripada alfa nilai P-nya. Nilai signifikansi P-nya besar dari alfa. Sehingga terbukti ya, distribusi data kelompok lansia ini normal. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, itu cara yang pertama tadi untuk mencari normalitas data menggunakan uji Lilliefors tadi. Nah, kita mau cara yang keempat lagi. Saya memperkenalkan yang sering aja digunakan ya. Caranya kita kembali ke datanya tadi. Ya, kita klik analyze. Kita pilih di sini non-parametric test. Ya, analyze non-parametric test, legacy dialog.
Kemudian one sampel KS. Ini one sampel Kolmogorov-Smirnov bersama sebenarnya. Hasilnya bakal sama nanti dengan yang di atas. Oke, bentar dulu, stop dulu. Saya lupa. Kalau ini kan tadi kita mencarinya per kelompok ya. Nah, ini kan masing-masing kelompok. Berarti untuk yang normalitas dengan cara yang kedua, kalau seandainya ujinya adalah komparasi atau eksperimen, kita input datanya nggak seperti ini. Beda, seperti ini. Kita ambil data baru, ya, kosongin lagi. Kita bikin di sini, jadi satu-satu ya. Ini lansia, panti, lansia, keluarga. Nah, seperti itu. Datanya tidak seperti tadi, karena bakal beda hasilnya. Nah, kayak gini. Nah, data di tempat yang tadi, ya, yang ini. Kita kopas keduanya langsung. Ya, seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, saya maunya desimalnya dinolkan saja, mengganggu banget. Nah, memang datanya bulat ya, nggak ada bilangan berkoma. Oke, seperti ini. Untuk cara yang kedua, karena kita mau melihat normalitasnya masing-masing kelompok. Sudah seperti ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mari kita coba lagi menggunakan cara yang keempat di slide-nya ya, yaitu dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Jadi one sample KS ini one sample Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, muncul seperti ini. Pindahkan keduanya ke kanan. Keduanya kanan di tes variabel list. Nah, di sini centang normalitas nih, normalitas kebetulan dari centang ya. Jadi kalau ada masih ingat, one sample Kolmogorov-Smirnov itu kan salah satunya ANOVA itu ya. Nah, jadi masih ingat ya pertemuan kemarin sebelumnya. Udah? Centang normalnya udah? Kalau sudah, kita klik oke lagi. Nah, muncul tabel seperti ini. Nah, ini sama ya angkanya dengan yang di atas tadi ya, 0,86, 0,66. Mari kita buktikan. Nah, ini sama dengan Kolmogorov-Smirnov. Karena itu juga itu sebenarnya, cuma caranya aja yang berbeda. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ibu izin boleh diulang lagi nggak Bu stepnya? Kecepatan Bu. Ya, oke. Kita klik analyze. Ya, nah tadi. Kita klik analyze. Ini non-parametric test. Analyze non-parametric test. Ini legacy dialog ini. Kita pilih one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu. Data yang di sebelah kiri tadi kita pindahkan semuanya ke tes variabel list sebelah kanan. Kita mau cari uji normalitas ya. Ini udah dicentang normalitas. Kalau sudah tinggal oke kan saja. Ini karena saya udah oke tadi, jadi saya tidak mengokekan karena 2 kali nanti hasilnya.
Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sudah? Hasilnya sama dengan yang hasil yang pertama tadi. Kalau udah lihat ya, sama hasilnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Oke, sudah? Ya, kalau sudah cara untuk mencari normalitas sudah. Uji asumsi yang pertama sudah kita lakukan dan dia terbukti normal karena nilai signifikansi P-nya itu besar daripada alfa, sehingga distribusinya dinyatakan normal. Alfanya 0,05 ya. Oke, kalau sudah terbukti dia normal, oke, bisa tuh berarti ya. Dilanjutkan ini, berarti sudah mengarah memang ke independent sampling test. Nah, cuman masih ada uji asumsi berikutnya yang perlu kita cari lagi nih, yaitu uji homogenitas. Nah, oke, caranya dengan data yang seperti ini, masih data yang seperti ini ya, kita cari homogenitas. Jadi kalau untuk adik-adik nanti mencari independent sampling test, mending data yang seperti ini, cara yang pertama saja, karena kita nggak perlu lagi input data yang seperti yang kedua ini gitu. Nah, ini kan satu-satu. Mending yang ini saja, bisa sekalian. Oke, caranya ya, kita klik lagi analyze. Lihat ini compare mean. Compare mean, bentar. Ya, oh iya. Oh bentar, ini linearity nih. Compare mean, salah bukan mean. Bentar. Compare mean, one way ANOVA. Masih ingat kan ya, salah satu fungsi dari ANOVA adalah untuk uji homogenitas. Jadi one way ANOVA. Coba saya lihat di optionnya. Iya, ternyata ya. Oke. Happiness dipindahkan ke dependent list dan kelompoknya dipindahkan ke faktor. Ya, masih ingat ya, teman sebelumnya, ANOVA bisa digunakan fungsinya tidak hanya sebagai uji beda, tapi juga bisa untuk melihat homogen apa tidaknya kelompok data. Gitu. Jadi di sini tadi klik analyze, compare mean, kemudian pilih one way ANOVA dan muncul tabel atau kotak seperti ini. Pindahkan happiness itu ke dependent list dan kelompok lansianya ke faktor. Oke, kalau sudah kita klik option, dicentang homogeneity of variant test. Kalau ada mean plotnya juga boleh dicentang, tapi kalau enggak apa-apa. Oke, jika sudah continue dan lanjut. Oke. Nah, ini ya, di tabel test of homogeneity of variant. Di tabel ini terlihat nilai happiness based of mean-nya. Ya, kalau untuk SPSS yang dulu-dulu itu langsung aja satu saja ya, dia berdasarkan mean saja. Tapi kalau sekarang ada yang berdasarkan mean, berdasarkan median. Nah, ini jadi ada beberapa. Jadi yang biasa kita gunakan adalah berdasarkan mean ini, based of mean. Nah, ya, distribusinya dikatakan dia homogen jika nilai signifikansinya besar atau kecil dari alfa. H0 kita maunya H0-nya di
diterima ya. Kita maunya tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan kan berarti dia homogen. Benar. Jadi di sini kita maunya besar daripada alfa. Nah, di sini terlihat nilai signifikansi P-nya 0,176 dan ini besar daripada 0,05. Sehingga terbukti kalau data ini homogen. Apa sayang? Mama ngajar. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, maaf Bu, tadi kalau misalnya nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti Datanya homogen. Kan kalau untuk yang kemarin ANOVA masih ingat kan ya? Kalau seandainya untuk ANOVA-nya kan kita maunya nilai P-nya kecil daripada alfa. Nah, kalau untuk homogenitas berarti kebalikannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Hmm? Di hasil punya saya itu yang test of homogeneity of variance itu cuma ada 1 kolom, Bu. Di sini kan ada 4. Nah, punya saya cuma 1 kolom. Pakai SPSS berapa? Berapa ya? Kurang tahu juga, Bu. Nah, itu kayaknya SPSS yang belum terbaru itu. Kalau terbaru kan hasilnya ada 4 ini. Hasilnya sama kan kalau berdasarkan min-nya? Sama, Bu. Nah, iya. Yang biasanya kalau dulu itu sering dilihat berdasarkan min saja. Kalau yang terbaru ini tidak hanya dari min ya, tapi bisa juga. Nah, kita tetap ambil yang min aja. Nggak masalah. Ya, Bu. Makasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Sudah cukup dipahami? sudah Bu. Jadi terbukti ya, yang pertama dia distribusinya normal, kemudian kelompok datanya juga homogen. Nah, kalau terbukti berarti kan analisis yang perlu kita lakukan adalah independent sampled test ya, karena terpenuhi ya. Berarti boleh menggunakan independent sampled test. Masih ingat jadi bagaimana caranya? Independent sampled test? Bagaimana caranya untuk mencari independent sampled test menggunakan SPSS? Ada yang bisa bantu? Gimana caranya? Ayo gimana? Bisa bantu menyebutkan apa yang perlu kita klik? Regina coba bantu, Bu. Oke, Regina silakan. Apa langkah-langkahnya? Tekan analyze, Bu. Terus? Tadi independen kan, Bu? Ya, independent sample test. Tekan compare means, terus tekan independent sample test, Ya. terus yang happiness ke variabel, ya. Ya. Terus kelompok lansia ke grouping variabel. Define-nya perlu diklik ya. Ya.
Terus grup 1, 1 ya 2, 2. Continue. Terus oke. Udah oke aja, optionnya perlu. Oh, enggak usah. Ini lihat ini aja. Oke, mana dia hasilnya? Nah, ini hasilnya ya. Independent sample test. Ya. Kalau ada perbedaan antara dua kelompok tersebut, jika nilai P-nya kecil daripada alfa, alfanya 0,05. Nah, tadi kita sudah mencari homogenitas ya. Di sini sebenarnya sudah bisa juga sekalian terlihat homogenitas data, yaitu dari uji Leibniz test. Leibniz test for equality of variance, sama aja. Nah, di sini terlihat nilai P-nya tadi besar dari alfa, ini sama ya nilainya tadi dengan yang tadi loh, sama. Coba saya cek. Nah, ini 0176. Di sini juga 0176. Nah, sama. Nah, kalau seandainya variansnya sama atau homogen datanya, berarti yang kita lihat dari sini adalah di equal variance assume. Kalau seandainya datanya kelompok data itu tidak homogen, yang kita lihat dari equal variance not assume. Nah, tadi kan homogen ya, jadi kita lihat di sini. Nilai signifikansinya 0,030 dan itu kecil daripada alfa. Sehingga H0-nya ditolak HA yang diterima. Artinya di sini memang ada perbedaan ini ya yang signifikan happiness dari kelompok data di penelitian tersebut. Jadi yang manakah yang lebih happy? Nah, bisa kita lihat dari nilai min-nya. Yang tinggal di panti 81,1, di keluarga itu 87,3. Nah, di sini terlihat bahwa yang lebih happy itu, memiliki happiness itu adalah lansia yang tinggal bersama keluarganya. Nah, gitu. Karena kita lihat dari min. Kita bandingkan lihat dari min. Karena dia signifikan tadi ya. 0,03 itu kecil daripada 0,05. Signifikan. Jadi memang lansia ini kelompok data ini berbeda. Dan yang lebih bahagia itu adalah lansia yang tinggal bersama keluarganya. Ini data dari penelitian di Indonesia. Jadi ternyata memang ya kalau di Indonesia itu lansia ini lebih bahagia tinggal di keluarganya. Seperti adik-adik ketahui, kalau di Indonesia, apalagi di Sumatera Barat ya, kita mengenal istilahnya extended family atau keluarga besar gitu. Jadi keluarga besar itu tidak hanya terdiri dari ibu bapak sama anak saja, tapi juga ada mungkin kakek nenek, ada tante omnya gitu. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri lansia atau kakek nenek kalian mungkin ya lebih senang mereka tinggal di keluarga mereka daripada mereka dimasukkan ke panti jompo. Tapi berbeda halnya ya kalau penelitian ini dilakukan di luar negeri sana, apalagi di negara barat sana ya. Nah, itu malah lebih bahagia lansianya tinggal di panti jompo gitu. Karena seperti kita ketahui berdasarkan budaya orang sana kan individualistis ya. Jadi kalau tinggal di panti mereka merasa ada orang yang senasib sepenanggungan gitu loh. Jadi ada banyak temannya. Sementara kalau di rumah itu mereka merasa kesepian malah. Jadi mereka nggak bahagia. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini untuk uji komparasi. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu.